Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas berkat rahmat Allah kita masih diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan untuk belajar seperti biasanya. Yang saya hormati Ibu Desi selaku Ibu pengampu mata kuliah. Selanjutnya kepada teman-teman sekelas dan seangkatan seperjuangan yang sama-sama saya banggakan. Baiklah, saya Datrian Iswara bersama Febri Zulkhairi. Kami akan menyampaikan materi kami tentang multiple ovulation embryo transfer, dan kami membahas lebih spesifik kepada koleksi embrio. Baiklah, yang pertama akan saya jelaskan yaitu yang pertama yaitu koleksi embrio. Koleksi embrio pada sapi donor dilakukan pada hari ke-7 sampai ke hari 8 setelah birahi. Koleksi atau pemanenan embrio dilakukan sebelumnya dilakukan pembersihan di bagian vulva dan vagina dan disterilkan dengan menggunakan kapas yang mengandung alkohol 70%. Untuk keterangan lebih lanjut dan lebih detailnya sudah kami jelaskan pada bagian makalah yang sudah kami kirimkan. Bisa teman-teman baca. Selanjutnya, medium, alat, dan obat. Medium yang digunakan untuk pemanenan embrio terdapat dua medium utama, yaitu BSA atau bovine serum albumin dan calf serum atau CS. Peralatan-peralatan yang umum digunakan yaitu Foley catheter, inner stylet, cervix expander, botol atau plastik silinder, disposable syringe, dan silicone tube. Sedangkan obat, pada umumnya terdapat banyak obat yang dipakai, namun kami menemukan beberapa, yaitu cotton alcohol, slocaine, pedrin, isodin solution. Itu adalah obat-obat yang dipakai dalam pemanenan embrio. Sedangkan prosedur pemanenan embrio itu sendiri terdiri dari 5 tahap: persiapan, anestesi epidural, fiksasi balon, pembilasan, dan prosedur setelah pembilasan. Pertama yaitu persiapan. Sapi donor dijepit dalam kandang jepit, kaki depan lebih tinggi daripada kaki belakang sehingga saluran reproduksi lebih mudah untuk diakses atau dikendalikan. Selanjutnya dilakukan palpasi dan penyiapan alat-alat seperti menghangatkan medium flusing atau pembilasan dan lainnya. Setelah itu dilakukan anestesi epidural. Pangkal ekor dijepit, dicuci dengan sabun antiseptik, kemudian dilap dengan cotton alkohol, dan anestesi epidural diberikan sakrum terakhir sekitar 5 mili dan 2% siloxane. Posisi injeksi yang tepat akan menghindari efek-efek negatif dari proses anestesi epidural ini. Feses dikeluarkan dari rektum sebelum pemberian anestesi lokal. Untuk mencegah masuknya udara dalam jumlah banyak, maka dapat dikeluarkan dengan pompa vakum. Setelah anestesi efektif dilakukan, pangkal ekor diikat dan difiksir ke tubuhnya. Hal ini adalah alternatif untuk anestesi dengan silokain. Injeksikan 20 mili bromide dapat menghalangi tekanan yang ekstrim terhadap rektum dan akan memudahkan penanganan uterus. Selanjutnya, pemasukan kateter balon dan fiksasi balon. Vulva dan rektum dicuci dengan air hangat dan dibersihkan dengan kertas tisu. Kemudian operator memasukkan salah satu tangannya ke rektum. Selanjutnya vulva dibuka oleh seorang asisten, dimasukkan ke vagina di tempat di dalam lumen cervix. Dengan sangat hati-hati untuk memudahkan masuknya cervical expander dimasukkan ke dalam cervix untuk memudahkan masuknya kateter Foley. Dengan kateter Foley dengan ukuran 18-20 G tergantung pada ukuran cervix, dengan inner stylet dimasukkan dengan perlahan ke dalam vagina, dalam lumen cervix hingga bagian uterus dengan palpasi rektal seperti saat IB.
Kemudian kateter Foley dimanipulasi diarahkan ke dalam salah satu tanduk uterus sehingga balon dapat difiksir 2-3 cm di bagian eksternal tanduk uterus. Perlakuan ini dilakukan dengan hati-hati karena ini menentukan keberhasilan panen uterus. Setelah itu, setelah kateter masuk pada posisi yang benar, seorang asisten menginjeksikan 10 mili udara ke dalam balon. Kemudian secara perlahan ditambahkan udara sesuai dengan total volume hingga teknisi merasa bahwa tanduk uterus sudah cukup gembung. Apabila balon terlalu gembung, dapat merusak endometrium dan mengakibatkan pendarahan. Selanjutnya, prosedur pembilasan. Pembilasan dapat dilakukan dengan metode konvensional, namun sekarang sudah dikembangkan peralatan yang otomatis. Pada penggunaan mesin otomatis, penanganan sangat hati-hati harus diperhatikan untuk mencegah penggelembungan balon yang berlebihan. Jangan lupa bahwa tanduk uterus juga mempunyai bagian yang terbuka terhadap tuba Fallopi. Selanjutnya, prosedur setelah pembilasan ialah prosedur pelengkap di mana terdapat hal-hal seperti pembilasan uterus dengan larutan PVP iodin, injeksi donor atau analog PGF2 alfa untuk mencegah kebuntingan dan mengembalikan kondisi reproduksi ternak kepada keadaan awal. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Febri Zulkhairi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Zulkhairi. Di sini saya akan melanjutkan materi yang disampaikan sebelumnya oleh Triani Suara. Materi yang saya sampaikan ialah tentang klasifikasi atau evaluasi embrio. Evaluasi embrio merupakan faktor penentu yang sangat penting untuk keberhasilan transfer embrio. Seluruh embrio yang diperoleh harus dievaluasi secara individu di bawah mikroskop dengan pembesaran 100-200 kali untuk melihat tahap perkembangan sel, morfologi dan kualitas sel embrio. Materi selanjutnya ialah klasifikasi kualitas embrio. Yang pertama ialah excellent atau kualitas embrio yang sangat baik. Embrio yang ideal berbentuk bola, simetris dengan ukuran sel, warna dan tekstur yang seragam atau sama. Kualitas embrio yang selanjutnya ialah kualitas embrio good atau kualitas embrio yang baik. Tidak sempurna seperti blastomer yang tertekan, berbentuk tidak beraturan, dan terdapat sedikit gelembung. Kualitas embrio yang selanjutnya ialah fair atau kualitas embrio yang cukup baik. Terbatas, tetapi bukan merupakan masalah yang serius seperti ada sedikit blastomer tertekan. Sedikit sel mengalami degenerasi, 10-30% tidak beraturan. Kualitas embrio yang selanjutnya ialah atau yang terakhir kualitas embrio form atau kualitas embrio yang buruk. Merupakan masalah serius seperti banyaknya blastomer yang tertekan, sel mengalami degenerasi, ukuran sel bervariasi, banyak terdapat gelembung dengan ukuran besar tetapi terlihat seperti masa embrio yang sehat. 30-50% berbentuk tidak beraturan. Sekian, terima kasih. Baiklah, itulah hasil dari penyampaian materi dari kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat untuk menjalankan ibadah puasanya.